Budaya anak-anak semuanya, selamat pagi dan apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan selalu dalam lindungan Sang Triratna. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita sama-sama berdoa, membacakan doa nama Karagata dengan bersikap anjali dan memejamkan mata. Mari kita mulai bersama-sama. Arahang sama sang Buddha Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Soakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan materi melalui slide video berikut ini. Mohon diperhatikan ya, kita simak bersama. Pelajaran 3, Hari Raya Waisak dan Asada. Kegiatan belajar 9 tentang sejarah Hari Raya Waisak. Silsilah keluarga kerajaan Shakya, yang mana di sebuah kerajaan itu hiduplah sebuah keluarga, yaitu seorang raja yang bernama Raja Sudodana dan memiliki istri atau permaisuri yang bernama Dewi Mahamaya. Mereka antara Raja Sudodana dan Dewi Mahamaya itu memiliki anak yang bernama Pangeran Siddhartha. Kemudian Pangeran Siddhartha memiliki ibu asuh atau yang merawat dia bernama Pajapati Gotami. Kemudian di sana di sebuah kerajaan itu memiliki kuda ya, yang mana kusir dari kuda Pangeran Siddhartha itu bernama Cana dan kudanya sendiri bernama Kantaka, yang mana Pangeran Siddhartha itu kemana-mana selalu diantar oleh kusir dan kudanya. Kemudian Siddhartha lahir pada tahun 623 sebelum Masehi. Ya, Pangeran Siddhartha itu lahirnya di taman, bukan di rumah sakit seperti kita, yaitu di Taman Lumbini. Selanjutnya tentang perayaan Hari Raya Waisak, yaitu Hari Raya Waisak itu memperingati 3 peristiwa penting di saat bulan purnama ya. Di antaranya yang pertama lahirnya Pangeran Siddhartha. Pangeran Siddhartha itu adalah putra Raja Shakya yang lahir disaksikan oleh para dewa dan dewi. Saat lahirnya Pangeran Siddhartha itu di Taman Lumbini, dia langsung disaksikan oleh para dewa dan dewi, dan dari langit turunlah air hangat dan air bunga yang membersihkan tubuh Pangeran Siddhartha ya. Kemudian setelah lahir, setelah bersih tubuhnya tadi dibersihkan oleh air bunga dari langit itu, dia pandai berjalan sebanyak 7 langkah ya. Pangeran Siddhartha itu pandai berjalan sebanyak 7 langkah. Kalau kita begitu lahir pandai apa? Kita pasti pandai menangis ya. Kemudian masih berbaring-baring, umur 1 tahun, ada yang umur 11 bulan baru pandai berjalan. Kalau Pangeran Siddhartha ini adalah bayi yang sangat ajaib. Dia begitu lahir, dia pandai berdiri dan berjalan sebanyak 7 langkah, yang mana di setiap langkah Pangeran Siddhartha itu
ya. Setiap Pangeran Siddhartha menapakkan kakinya, tumbuhlah bunga teratai. Ya, bunga teratai melambangkan kesucian bagi Pangeran Siddhartha. Peristiwa yang kedua tentang Pertapa Siddhartha mencapai kebudaan. Jadi Pangeran Siddhartha setelah tumbuh dewasa, dia meninggalkan istana. Dia pergi bertapa ke hutan, ya, di mana Siddhartha itu bermeditasi di bawah pohon sala menghadap ke arah matahari terbit, ya. Pangeran Siddhartha pergi bertapa, kemudian Pangeran Siddhartha itu memiliki tekad atau dia bersumpah bahwasanya tidak akan pergi sebelum menjadi Buddha, meskipun banyak setan atau mara yang menggoda dirinya selama bertapa itu, ya. Jadi dia menahan godaan-godaan mara. Namanya di hutan itu banyak sekali binatang buas ataupun di situ diterpa angin, hujan dan sebagainya, banyak sekali godaan-godaannya, ya. Kemudian setelah dia bertapa, dia saat bertepatan pada saat bulan purnama, ya, atau purnama Sidhi, Pangeran Siddhartha ini mencapai pencerahan, ya, mencapai pencerahan dan menjadi Buddha. Peristiwa yang ketiga yaitu Sang Buddha wafat. Jadi tadi Pangeran Siddhartha setelah bertapa, beliau bisa mencapai pencerahan dan menjadi Buddha. Dan pada saat bulan purnama itu juga berikutnya Pangeran Siddhartha itu wafat, ya. Kemudian saat wafat itu Buddha berbaring di antara pohon sala kembar dan dikelilingi oleh biku, ya. Siswanya itu banyak, siswanya Buddha itu adalah biku, ya. Kemudian ada juga beberapa biku yang bersedih. Kenapa dia bersedih? Karena Buddha akan tiada atau Buddha itu akan wafat atau meninggal, ya. Di saat Buddha sebelum berangkat atau sebelum mangkat, sebelum meninggal, Buddha berpesan kepada para biku atau para siswanya bahwasanya hidup ini menderita, berusaha dengan sungguh-sungguh, ya. Hidup ini menderita, kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh, seperti halnya kita belajar anak sekolah. Kita harus belajar dengan semangat, harus rajin belajar supaya apa? Mendapatkan hasil yang baik. Biku begitu juga. Buddha berpesan bahwasanya biku harus berlatih dengan sungguh-sungguh, tidak boleh bermain-main, ya. Pada saat bulan purnama Buddha pun akhirnya meninggal, ya. Jadi setelah berpesan di saat bulan purnama itu Buddha pun kemudian meninggal atau wafat, ya. Demikian penjelasan materi pada video kali ini. Semoga anak-anak ibu guru semua dapat memahami materi yang telah ibu jelaskan tadi. Dan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan sekian dari ibu. Namo Saya Budaya, Namo Buddhaya.